bukan smartphone atau handphone lipat ya. Lebih tepatnya ini adalah tablet lipat kalau menurut gua. Terima kasih buat Samsung ya karena telah memberikan jawaban buat kita-kita nih yang lebih suka multitasking di tablet ketimbang smartphone, namun dengan ukuran yang lebih mobile. Hai semua, gua Wasa. Ya, ini adalah Samsung Galaxy Z Fold 3, generasi ketiga dari jajaran Fold yang sudah dijual resmi sama Samsung selama ini. Dan bisa dibilang ini adalah seri Fold yang paling berhasil dari semua jajaran Fold saat ini ya. Pihak Samsung juga mengklaim PO handphone ini itu 8 kali lebih banyak ketimbang versi-versi Fold yang sebelumnya. Make sense ya, soalnya harganya juga jelas lebih murah sekitar 10 jutaan dibandingkan sama yang versi sebelumnya. Dengan fitur yang pastinya ditambahkan juga lebih bermanfaat dalam pemakaian sehari-hari. Jadi nih buat teman-teman yang tajir mungkin tahun lalu masih berpikir soal harganya tuh yang nyampe 33 jutaan itu masih bisa dibilang mahal untuk sebuah Android. Nah kali ini dengan harganya tuh 25 juta sampai ya 27 juta lah dengan beberapa hal nih yang ditambahkan. Tapi yang pertama so pasti ya fisiknya ini bisa dilipat-lipat. Terus yang kedua tahan air atau IPX8 dan yang ketiga ini bisa S Pen guys. Tapi ngomong-ngomong soal S Pen ini, sorry nih gue belum ada visual yang benernya. Soalnya gue belum beli S Pen yang khusus buat si Z Fold 3 ini. Tapi teman-teman yang lain, teman-teman tech reviewer yang lain maksudnya, itu juga udah pernah ngebahas juga di video-video mereka. Jadi monggo dicek aja juga ya. Tapi nih ya intinya, kita tuh tidak bisa pakai S Pen yang ada di generasi S Pen yang dikeluarkan juga sama Samsung di versi sebelumnya. Kayak yang ini nih. Pakai S Pen yang gue punya dari Note 20 Ultra juga nggak bisa, dan S Pen yang dari ini S21 Ultra juga tidak bisa. Soalnya kalau ngomongin ujung tip S Pen-nya, kalau buat si Z Fold 3 ini tuh beda. Ujungnya itu dia lebih lembut serta pegas atau per di dalam S Pen-nya itu lebih empuk. Soalnya sama-sama kita tahu layarnya Z Fold 3 ini kan bukan dari kaca, jadi tuh perlakuannya juga agak beda gitu loh, biar nggak ngebekas di layarnya. Jadi ya makanya menurut gue juga make sense sih ya, kayak hampir nggak ada alasan gitu sebenarnya buat mereka-mereka nggak ikutan PO. Mereka-mereka itu maksudnya ya target marketnya ya, bukan kaum mending-mending. Target marketnya handphone ini tuh biasanya tidak ikutan komen mending-mending sih di sosmed. Soalnya ya mereka kalau suka bentuknya, cocok harganya, terus juga ada duitnya, mereka tuh langsung beli. Cocok tidak cocok mereka pakai itu urusan belakangan. Yang penting tuh mereka udah bisa ngerasain dulu pakai handphone ini sehari-hari. Nah maka dari itu video ini gue akan lebih sharing aja ke pemakaian sehari-hari gue tuh kayak gimana. Kalau review teknis soalnya udah banyak teman-teman yang lain yang udah bikin. Paling pertama yang mesti diperhatiin adalah soal anti goresnya. Handphone ini tuh sudah include kan ya guys di dalam layarnya dan berupa anti gores film biasa, bukan tempered glass pastinya. Patahlah bagian dalamnya kalau mau dipakai tempered glass, logika juga nyampe kan. Kalau yang bagian luarnya nantinya mau teman-teman ganti ke tempered glass ya terserah. Tapi kalau bagian dalamnya mau ganti ya gue saranin langsung ke Samsung Store-nya aja. Kayak gue nih, coba teman-teman lihat nih. Di bagian dalamnya ini ada ngangkat sedikit hasil bikin video tim casing kemarin. Dan gua nggak berani gua apa-apain gitu, maksudnya juga gua nggak berani ganti sendiri. Nanti aja lah giliran ada waktunya gua mampir ke Samsung. Terus masih soal layarnya nih, jujur ini ngerubah pola gua banget sih guys dalam bersosmed ya. Yang biasanya tuh kalau ada notif apa gitu biasanya langsung gue buka dan bisa jadi langsung gua ikutan komen gitu, gua bales lah misalkan. Nah semenjak pakai Z Fold 3 ini tuh layar covernya sering gue pakai cuma buat ngintip-ngintip aja. Kalau mau gue balas lebih enaknya dari layar utamanya ini kan. Kenapa? Soalnya keyboard yang ada di cover screen-nya ini tuh buat jari gue terbilang kecil sih. Buat ngetik-ngetik malah sering typo aja jadinya. Enakan kalau mau ngebalas ya dari layar utamanya dan yaudah ntar aja pas udah numpuk banyak gue balas sekalian semuanya. Karena kalau misalkan nih di handphone gue sebelumnya di Samsung Galaxy S21 Ultra juga kalau ada notif dari YouTube atau Instagram ada yang mention gue pasti tuh langsung gue balas dan kayak gini loh sering ngedistract suatu hal yang lagi gue lakuin gitu loh gegara ya impact dari notifikasi sosial media tersebut. Terus masih soal cover screen-nya nih, gue nggak demen banget sebenarnya dipakein casing bagian sini. Karena ini handphone buat navigasi buttonnya itu enakan pakai modelan yang swipe-swipe. Kalau pakai button atau tombol ya dilihat dari depan juga sebenarnya asik-asik aja cover screen-nya. Cuma kalau ngelihat bagian layar utamanya tuh begini, cuma ada di satu sisi layar aja dan mata gue ngeliatnya kayak nggak asik aja gitu loh, nggak balance.
Nah, tapi kalau navigasinya pakai swipe-swipe, nah di bagian cover ini tuh sering banget kehalang sama casingnya. Mau swipe ke atas buat balik lagi ke home malah jadinya susah aja kayak gini loh sama casingnya ya. Kalau menurut gua mungkin gara-gara ketebelan sih ya, bisa jadi juga. Kedepannya gua kayaknya bakalan mau cari lagi sih casing yang lebih tipis aja untuk pelindung bagian depannya ini. Terus pengalaman ngetik-ngetiknya juga ini ternyata enak loh guys. Kayak biasa aja di handphone-handphone flagship Samsung yang lainnya ya. Baik di cover screen maupun di layar utamanya. Dulu pas awal-awal gue ngiranya tuh bakalan berasa aneh vibrate-nya di layar utamanya. Karena kan bukan kaca gitu ya. Kaca yang biasa kita pakai gitu kalau di handphone-handphone yang standar. Tapi ternyata ya, walau layar fleksibel yang berupa ultra thin glass ini tuh feels ngetiknya malah sama aja sih. Cenderung lebih enak soalnya ukurannya lebih gede gitu ya, lebih pas dipakai dengan dua tangan, dan keyboard bawaannya One UI ini juga kepisah kayak gini. Oke, sekarang lanjut soal ngecasnya nih. Kan kita nggak dapet charger bawaan ya. Gue di rumah pakainya charger gun yang 65 watt dan aman-aman aja nih. Keluar mode super fast chargingnya dengan lingkaran biru kayak begini. Z Fold 3 ini tuh kemampuan ngecasnya sampai 25 watt, dan gue ngetes dari 1% cuma perlu waktu sejam lebih sedikit aja. Bayangin kalau teman-teman ngecasnya dari belasan persen sampai full, pasti nggak nyampe sejam sih harusnya. Tambahan tips aja nih kalau teman-teman takut atau nggak percaya gitu ya pakai chargeran third party buat handphonenya yang 20-an juta ini, sebenarnya ya boleh sih pakai chargeran bawaan Note 20 Ultra, ataupun ya paling bener beli lagi aja sih bawaannya Samsung itu di store-store-nya ada. Cuma pastiin aja chargeran yang 25 watt itu biasanya ujungnya itu Type C to C gitu loh, bukan yang USB biasa kepala chargernya. Lanjut lagi soal SOT atau screen on time-nya. Nah ini jujur buat gue masih kurang maksimal banget. Soalnya dengan pemakaian standar aja, nggak ada buat ngegame sering banget gitu ya. Agak sulit, bukan bilang agak sulit, susah pokoknya, susah nyentuh 5 jam. Apalagi nyobain sambilan main game, gue malah agak susah nyentuh 4 jam. Tapi ya hal ini tuh bisa gue bilang wajar ya guys, wajar ya. Mengingat balik lagi, handphone ini sebenarnya diperuntukkan buat yang doyan multitasking di mode full layarnya atau di mode tablet kayak gini ya. Buat ukuran tablet soalnya kita tuh biasa dikasih baterainya di atas 5000 mAh semua kan. Atau kalau di bawah itu biasanya kita dapat resolusi layarnya 720p demi ngirit baterainya. Nah di Samsung Galaxy Z Fold 3 ini tuh kita dikasih baterainya 4400 mAh aja, yang didedikasikan total itu untuk 3 layar guys. 1 di depan, 2 di dalamnya. Terus resolusinya juga 1080p dengan refresh rate nyampe 120 Hz. Jadi ya sebenarnya kan kalau dipikir-pikir hukum fisika berlaku ya. Baterainya tuh akan lebih ngedrain mengingat konsumsinya tuh ya sebesar ini. Jadi sebenarnya balik lagi yang tadi gue bilang, lebih tepatnya dibilang wajar, bukan boros. Kalau layarnya cuma 1, baterainya juga 4400, SOT-nya nggak nyampe 4-5 jam, itu baru yang bisa kita bilang handphone boros. Cuma balik lagi ya, peruntukannya handphone ini adalah multitasking. Kita tuh dikasih fitur yang hampir nggak bisa dilakuin di handphone-handphone lain. Kayak multitasking sampai split 3 window kayak begini. Walau pastinya jarang gue pakai ataupun teman-teman pakai juga fitur ini, cuma tetap aja nih menyenangkan kenanya. Gimana si One UI Samsung mikirin hal kayak begini. Dan gue yakin buat teman-teman yang emang sehari-hari perlu banget multitasking sambil lihat YouTube misalkan, terus catat-catat insight atau catat inspirasi juga buat bikin konten sambil WA-an gitu ya misalkan sama istri di rumah, bisa banget nih dilakuin barengan dan jadinya tuh kalau ngomongin soal waktu lebih efektif. Terus bisa juga nih pop up Windows kayak begini sampai 5 tab ya. Cuma jujur nih, yang ini lebih jujur lagi, nggak pernah kepake sama gue. Tapi yang penting Z Fold 3 ini tuh bisa dibilang dikala dibutuhkan sewaktu-waktu ya bisa ngelakuin hal kayak gitu. Cuma nih ya, kalau gue pribadi seringnya itu sebenarnya kalau ngelakuin split screen kayak begini, ngeliatin YouTube Studio sambil ngebalesin komen dan sebelahnya tuh Instagram aja buat ngecek-ngecek story ataupun feed lainnya. Atau buat nonton YouTube sambil ngecek Topet juga bisa, bebas lah pokoknya. Jadi kesimpulannya, walaupun bisa 3 split screen, dari gue pribadi paling sering kepakainya cuma 2 aja. Atau kalau lagi males nge-swipe-swipe ngeluarin aplikasinya juga bisa dipin kayak begini. Jadi udah mirip kayak desktop PC ya guys. Tampilan layar dalamnya juga enak nih guys, bisa full 1 layar begini juga karena ada teknologi under display kamera. Ini dari tadi mungkin teman-teman nggak ngeh kan ya sama punch hole kameranya, kok kayak nggak ada gitu bagian dalamnya. Ini tuh emang nggak kelihatan kalau nggak kita tegesin banget, tapi kalau
kalau teman-teman perhatiin lagi, ini tuh ada pixel-pixel yang nggak begitu rapet ya, kayak di sebelahnya. Dan dia tuh akan hilang juga membulat kayak begini kalau kita aktifin pas mau selfie ataupun video call ataupun zoom call pakai kamera yang di dalamnya ini. Resolusi kamera juga nggak gede-gede banget buat kamera under display-nya. Ini tuh cuma 4 megapiksel aja. Dan ini pun emang ya sering kepakainya kalau buat Zoom meeting aja sih, kalau buat gue pribadi ya. Nggak ada buat foto-foto, buat posting sosmed ataupun videonya juga. Karena hasilnya tuh bisa dibilang emang kayak bias gitu dan ada kabut-kabut penghalangnya gitu. Ya namanya juga ada layar lah ya di baliknya, jadi ya wajar lah hasilnya tuh kayak begini. Tinggal nunggu ke depannya aja, nanti tuh bakalan lebih keren lagi sih harusnya teknologi ini. Kalau mau foto selfie ya paling bener itu pakai kamera yang ada di cover screen-nya yang dikasih 10 megapiksel resolusinya. Dan hasilnya kayak biasa, gue suka ciri khasnya Samsung dan bisa dibilang tuh ya ready to post aja buat taruh di sosial media kita. Kalau mau lebih bagus lagi hasilnya ya pakai kamera belakangnya yang punya resolusi lebih gede. Ada juga lensa ultrawide-nya. Bisa kayak begini nih. Jadi si cover screen-nya berfungsi sebagai preview kameranya. Terus buat mode-mode lainnya dari kamera ini juga ada banyak dan mirip-mirip juga kayak S21 Ultra yang udah pernah gue bahas. Cocok banget buat teman-teman yang emang mau jadi konten kreator pokoknya. Buat perekaman videonya yang kamera belakang sama di cover screen-nya juga sama-sama bisa mentok 4K 60 fps. Sedangkan yang kamera under display-nya cuma mentok di 1080p 60 fps aja. Oke, yang ini contoh video yang kamera depannya yang under display ya. Sebenarnya kalau di cahaya terang sih nggak begitu kelihatan bias banget. Tapi kalau misalkan tuh kena cahaya gini, muka tuh kayak gimana ya? Ya emang kayak ada lapisan lagi, jadi kelihatannya tuh kurang tajam dari kamera depan di handphone biasanya. Makanya lebih baik kalau mau selfie video gitu ya, pakainya ya mendingan yang di cover screen-nya. Gitu sih guys. Nah ini yang di cover screen-nya, resolusi juga sama 1080p 30 fps gue pakainya. Kayak gini guys. Ya tuh, nah cahaya deketin beda kan, lebih tajam. Tapi juga ngomong nggak backlight ya. Tapi ya emang kayak gini lah, selalu bagus kalau videonya dari Samsung, apalagi ya ini kenanya flagship. Cuma emang megangnya agak berat aja sih guys di handphone kan. Apalagi ditambahin casing gitu ya. Kita lihat contoh video yang lainnya. Nah kalau yang ini 30 fps nya ya, 1080p juga, lensa standar. Gua ubah ke ultra wide tuh. Enakan yang 30 fps aja sih emang. Gua ubah ke standar lagi ya. Tuh, gua ubah coba ke telefotonya. Nah, 2 kali zoom nih. Langsung loncat ke ultra wide. Gitu. Bagus, dynamic range juga. Oke lah ya, lanjut. Nah kalau yang ini selfie-nya pakai 60 fps. Tadi kan kalau yang di rumah 30 fps ya. Ini pegang tangan satu biasa aja dan jalan kaki juga biasa aja. Tangan satu, yang ini kan nganggur. Nah kalau mau pakai mode yang director view, yang kamera depan belakangnya bisa jalan barengan, bisanya itu pakai dalam keadaan tertutup. Jadi kamera belakang dan lensa selfie di cover screen-nya aja. Kalau dalam keadaan kebuka, nggak bisa aktif ini lensa yang di under display-nya. Soal performa gue nggak bahas lagi ya, karena sama-sama kita udah tahu Snapdragon 888 itu udah bisa ngelibas semua game rata kanan. Di review-review yang lain juga udah dibahas. Terus soal speaker yang stereo ini juga aman banget guys suaranya, swear. Detail dan bassnya juga berasa bulat. Terus buat teman-teman yang suka nanyain soal DeX juga bisa banget guys di sini.
Plus karena layar handphone ini bisa jadi tablet, touchpadnya buat ngegerakin kursor itu tuh makin lega guys. Ditambah dengan prosesornya juga yang mumpuni ya, yang pastinya juga ngaruh nih ke performa hardware lainnya. Respon DeX di handphone ini gue ngerasa tuh lebih gesit aja ketimbang versi-versi sebelumnya. Sama satu lagi nih yang paling menarik menurut gue ya, buat bikin teman-teman bisa nyobain Z Fold 3 di tahun ini. Buat pengguna WhatsApp di iOS ini tuh udah lebih dipermudah untuk migrasi ke Android, terutama Samsung ini. Yang dulu sering banget dikomenin susah gitu loh buat mindahin datanya dari iOS ke Android, sekarang udah nggak lagi. Semua history chat kita tuh bakal pindah ke device baru ini guys. Untuk di Android, fitur ini cuma bisa dinikmatin di Samsung aja sementara ini. Jadi WhatsApp itu kayak ngasih jalur eksklusif saat ini ke pengguna Z Fold 3 dan Z Flip 3. Jadi nambah ini ya, bisa dibilang jadi kayak nambah alasan aja gitu buat teman-teman nyobain foldable Samsung di tahun ini, ya enggak? Oke, sekarang masuk ke kesimpulan dari gue. Handphone ini tuh emang sejujurnya candu banget sih guys. Coba deh pikir-pikirin lagi ya. Dengan harga segini yang biasanya teman-teman tuh bisa bela-belain buat merek buah dengan fisik yang begitu-begitu aja sebenarnya dari zaman bahela, dengan fitur yang dikeluarin tuh secara irit-irit, emang serius guys. Kalian tuh nggak ngiler gitu ya sama handphone yang kalau ngomongin fisiknya aja dulu deh, ini tuh bisa dilipat-lipat kayak begini. Plus fitur-fitur juga yang nggak pernah ada di handphone lain. Jangan sama ratain dengan Android yang lain dulu. Ini handphone bahkan tuh bisa ngelebihin fitur-fitur yang udah pernah ada di Android lain. Teman-teman yang sesuai target marketnya, gue sih saranin cobain aja dulu handphone ini. Cobain experience baru di dalam hidup gitu ya, yang belum pernah kita cobain sendiri, at least HP dengan layar lipat kayak begini. Toh Samsung juga kan ngasih harga yang lebih terjangkau dengan fasilitas service center yang bisa dibilang lebih VVIP gitu loh untuk seri HP lipat-lipatnya ini, yaitu namanya adalah Samsung Care Plus. Harusnya juga bisa jadi tambahan jaminan aman gitu buat teman-teman nyobain sendiri. Karena aslinya gue dan teman-teman reviewer yang lain yang udah menyampaikan dalam reviewnya mungkin nggak seluruhnya lengkap semua gitu loh. Kecuali ya makanya teman-teman tuh bisa nyobain pakai sendiri sehari-hari si Samsung Galaxy Z Fold 3 ini. So ya selain saran dari gue yang tadi, kalau teman-teman ada dananya monggo dibeli. Paling dari gue juga ikut doain nih buat teman-teman yang nonton video ini besok udah bisa langsung kebeli nebus si Samsung Galaxy Z Fold 3 ini. Amin. Dan satu hal lagi yang paling penting guys, nih gue demen banget bahas yang ini nih. Percaya aja guys, fisik handphone ini ya, kita ngomongin fisik aja nih, jauh guys, jauh lebih wah dan lebih gengsi ya kalau kita perlu ngomongin soal gengsi ketimbang merek buah yang selama ini ya banyak orang-orang banggain. Auto terlihat tajir, auto terlihat berwibawa, auto terlihat makmur. Kalian guys kalau nenteng handphone ini ataupun taruh di atas meja, serius gue nggak bohong. Oke ya, paling segini aja cerita pemakaian gue untuk Samsung Galaxy Z Fold 3 ini. Yang mana ini akan menggantikan Samsung S21 Ultra gue sebagai daily driver sebelumnya. So kedepannya kalau mungkin teman-teman lihat Instagram storage gue dari Android, kemungkinan besar dari handphone ini guys ya, Samsung Galaxy Z Fold 3. Oke, segini aja video pengalaman gue make Samsung Galaxy Z Fold 3. Sepertinya akan panjang tapi gue yakin sih ini berguna buat teman-teman yang mungkin masih mikirin mau beli ataupun yang sekarang udah pakai Z Fold 3-nya ini ya. So terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga dong ya ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.